Ya, selamat datang di Sobilisme Podcast. Kali ini kita ada kedatangan tamu lagi, sahabat saya yang sudah lama tidak ketemu dan sekarang kayaknya sudah sangat mapan. Terlihat dari sudahlah. Dedi Aswan, apa kabar, Ded? Baik. Dulu latar belakang pendidikannya apa? Oh iya, latar belakang pendidikan. Saya dulu kalau S1 di di UNM, Universitas Negeri Makassar, Teknologi Pendidikan. Jurusan Teknologi Pendidikan. Ya, jurusan Teknologi Pendidikan. S2 alhamdulillah di Universitas Negeri Jakarta juga sama. Jurusan sama. Nah, jurusannya Teknologi. Jadi sekarang menetap masih di Jakarta sekarang. Kalau secara pekerjaan, secara aktivitas sebenarnya paling banyak di Jakarta, walaupun sekarang kan pandemi COVID. Jadi karena ada pandemi, makanya sekarang ada di Majene. Iya, kebetulan saya ada di Majene dan tertahan gitu. Dan akhirnya kita bisa buat podcast. Ya, bisa buat podcast. Nah, sekarang kita mau mengulik ini aktivitas sehari-harinya Dedi Aswan. Kita panggil Dedi saja, bukan Dedi Kobuser ya, tapi Dedi Aswan. Sekarang kesehariannya apa aja sekarang? Keseharian selama pandemi ini ya pertama tapi masih tetap ngajar. Pertama maksudnya jadi dosennya langsung, ada juga sebagai dosen pengganti atau asisten di Universitas mana? Universitas Negeri Jakarta juga ada UNJ. 1-2 kelas UNJ biar profesor saya yang kasih. Terus ada ya beberapa kampus lah di Sulbar itu. Ada kampus Sulbar. Tapi itu hanya intern saja, hanya untuk sementara karena kebetulan kalau yang di Sulbar ini saya tidak itu karena kan kayak keluarga udah kayak orang tua gitu yang minta buat saya ikut ngajar juga di sana gitu. Jadi kebetulan juga mata kuliahnya itu mata kuliah mirip, maksudnya adalah gitu pengelolaan pendidikan, jadi saya bilang oke, saya bisa. Tapi yang utama tetap yang di Jakarta itu. Iya, yang utama tetap yang di Jakarta. Selain itu apa lagi kesehariannya? Keseharian sih pertama juga jadi konsultan, tapi konsultan dalam bidang pendidikan di beberapa perusahaan, tapi itu bukan sebagai pegawai tetap. Biasanya kasus apa sih yang ditangani dalam hal sebagai konsultan ini? Kalau sebenarnya kasus atau project sih lebih kepada project misalnya e-learning ya, pembelajaran online. Bagaimana membuat pembelajaran online itu produksi medianya, terus pelatihan guru-gurunya, bagaimana mereka akan mempelajarkan online. Lebih bukan pembelajaran online sih, SBJJ, sistem belajar terbuka jarak jauh. Sistem belajar terbuka jarak jauh. Ya. Bukan kalau pelajaran online kan berarti online semua gitu, tapi ini kita lebih kepada sistem belajar terbuka, bagaimana mereka belajar secara jarak jauh, tidak mesti online. Nah, apalagi kira-kira? Terus yang lain, saya reviewer, kebetulan itu dari teman, alhamdulillah dipercaya di beberapa lembaga. Reviewer artikel itu artikel penelitian di beberapa lembaga nasional, dipercaya untuk ikut mereview gitu, ikut mengambil beberapa reviewer yang sesuai dengan bidang saya. Nah, karena terus ayah saya ada bisnis kecil-kecilan juga berupa penjualan jasa. Ya. Jasanya itu berupa kalau yang paling yang paling besar itu misalnya pembuatan web. Terus ada juga beberapa misalnya pembelian barang yang misalnya hanya bisa dibeli dengan cara tertentu, dan nulis buku. Ya, kebetulan dapat dari nulis modul dari UT, kan sempat dapat dari UT, terus ada juga buku mata pelajaran untuk di kuliahan saya bersama dosen saya, dipercaya untuk ambil bagian. Terus ya sedikit berinvestasi di saham karena sepertinya akibat corona kemarin kan sempat saham murah, terus sekarang itu 3 bulan terakhir itu saham mulai naik gitu. Kalau diperhatikan Pak Dedi ini kayaknya banyak sekali aktivitasnya ya. Apa tidak sibuk untuk menjalani semua itu? Iya, lumayan. Makanya saya kadang kan misalnya ke Majene atau pergi ketemu sama teman-teman kan cuman misalnya kadang hari Sabtu Minggu gitu, pada saat kita lagi free. Jadi kalau selama ini selalu rutin dengan kerjaan di rumah, dan itu maksudnya dibagi sih, maksudnya kadang kalau misalnya ngajar kan cuman 2 jam atau 4 jam seminggu. Itu pun online. Terus ya paling kerja kalau project kan kita langsung dikasih
bilang ini harus selesai misalnya 2 minggu gitu. Berarti ya saya bisa atur sesuai saya bilang, oh saya harus kerjanya ritmenya seperti ini supaya bisa selesai. Nah, kita kan memang ada di era di mana orang sudah mulai merambah ke belanja online dan lain-lain. Kira-kira ada tidak tipsnya untuk teman-teman penonton? Gimana sih belanja online yang aman menurut versinya Dedi Aswan? Kalau belanja online yang aman sih menurut saya ya harus belanjanya itu melalui perantara. Maksudnya perantara di sini ada pihak ketiga. Misalnya e-commerce ya. Lazada, kita sebut aja, saya nggak tahu ya, Lazada, Tokopedia, itu harus transaksinya lewat itu, jangan di luar misalnya transaksi langsung ke rekeningnya. Tolong Bapak jangan mengganggu ya. Kalau secara tips sih, saya sih kalau maksudnya mau belanja online itu, saya tidak pernah langsung transfer ke orangnya. Misalnya saya mau belanja dengan Alam, saya harus ada pihak ketiganya ini berupa e-commerce gitu. Tokopedia. Tapi bisa tidak misalnya dipastikan e-commerce itu kayak Shopee, Tokopedia itu sudah pasti aman atau bagaimana itu? Insya Allah aman. Saya bilang insya Allah aman. Tinggal kalau misalnya mau biar tidak kena tipu itu paling kita melihat review. Maksudnya review dari tokonya kan ketika kita mau belanja itu kan ada review pembeli gitu. Itu kita bisa lihat jumlah bintangnya. Ya jumlah bintangnya, rating tokonya paling itu. Tapi yang jelas kalau sudah belanja di e-commerce dan tidak langsung transfer ke orangnya gitu langsung, biasanya sih misalnya paling ya ini kejadian yang baru-baru, saya beli TV. Saya beli TV di online itu dikirim dari Jakarta TV. Terus TV itu hilang di kurir. Posisinya itu TV waktu hilang di mana itu? Kan kalau saya kemarin kan waktu itu telepon ke kurirnya itu lokasinya sudah di Makassar. Hilang. Itu salah satu kurir lah, saya nggak usah sebutkan kurirnya ya, takut nanti terlalu menjerumus. Jadi itu kurirnya itu bilang saya bilang kok lama kirimnya. Saya bilang iya Pak, nanti dipercepat. Setelah itu 3 hari kemudian saya ditelepon ulang bahwa paket itu dinyatakan hilang. Paket itu dinyatakan hilang lah. Tapi akhirnya 2 hari kemudian uang saya langsung dikembalikan, di debit lagi masuk ke rekening saya. Itulah maksudnya aman. Iya. Amannya itu ya karena ketika itu maksudnya barangnya tidak sampai atau misalnya barangnya rusak. Saya pernah beberapa kali barangnya rusak gitu. Tapi barangnya rusak karena yaitu belanjanya di e-commerce, itu ketika pas barangnya datang itu bebas untuk mengembalikan. Yang penting pada saat kita terima barangnya, kita video ini barangnya rusak, pecah apa segala macam, itu mereka akan terima gratis pengembaliannya sih. Itu pengalaman saya gitu. Nah, saya pernah dengar salah satu jargon dari Dedi ini, belanja tapi untung. Nah, gimana itu maksudnya? Belanja tapi untung, bukan itu? Sebenarnya ya belanja tapi untung di sini biasanya saya lakukan itu hanya misalnya belanjanya itu di hari-hari tertentu saja. Misalnya kayak kemarin ada 12 ya gitu. Saya maksudnya tentukan dulu saya butuh apa. Saya tulis bilang misalnya saya butuh handphone, saya butuh TV, saya butuh ini, saya tulis dulu. Kemudian pada saat waktunya itu misalnya pada waktu saat diskon, ya saya belanja pakai itu. Kemudian ada juga beberapa maksudnya dan kita juga harus perhatikan sih maksudnya kode promo kan ada tuh kode promo gitu. Ada kode promo. Karena lumayan maksudnya belanja kemarin itu belanja kode promo. Maksudnya dengan menggunakan kode promo itu bisa dapat cashback sampai jutaan sih. Nah, bagaimana saya mau tanya secara pribadi nih ya. Kira-kira bagaimana sih cara membedakan antara barang yang dibutuhkan dengan yang keinginan? Ini mungkin tips juga untuk teman-teman yang lagi galau beli atau tidak. Biasanya kan ada masalah-masalah begitu. Kalau soal keinginan itu, kalau misalnya kebutuhan ya, kalau kebutuhan itu ketika kita tidak mempunyai itu, aktivitas kita akan terganggu. Terhambat. Misalnya handphone. Handphone dipakai apa sih? Misalnya handphone dipakai untuk WA sama nelpon saja, berarti kebutuhannya itu hanya itu. Berarti handphonenya range-nya yang bisa menggunakan itu harga berapa? Itu. Handphonenya kebutuhan tapi tipe apa itu jadi keinginan. Bisa jadi keinginan. Nah, begitu pula misalnya TV atau apa, misalnya ya di rumah nggak ada TV tapi keluarga butuh itu kan untuk melihat berita apa segala macam. Ya itu kan jadi nggak enak gitu, jadi tidak enak. Ya bisa itu dijadikan sebagai kebutuhan. Jangan sampai intinya keinginan dan kebutuhan adalah kalau kebutuhan itu kalau misalnya hal itu tidak ada maka aktivitas akan terganggu. Itu malah jadi kebutuhan.
Oh ya, kalau kartu kredit itu masuk kebutuhan atau keinginan? Kalau kartu kredit itu bisa, jadi maksudnya tergantung sih orangnya. Maksudnya kan saya ada kartu kredit dan kebetulan kalau misalnya itu sebagai alat pembayaran saja sih, sebagai alat pembayaran. Misalnya, dan itu memudahkan karena misalnya saya lagi tidak ada uang ini, misalnya akhir bulan dan saya tidak ada uang, tapi promonya ada waktu itu. Dan itu harus kebutuhan ya, maksudnya oh ini adalah kebutuhan saya tapi promonya murah pada waktu itu, ya saya bisa pakai untuk beli. Atau biasanya sih sekarang model saya itu adalah mengambil melalui cicilan. Kenapa saya mengambil melalui cicilan? Karena misalnya saya punya uang 1 juta, misalnya ini contoh saja ya, maksudnya nominalnya kan bisa nominalnya tambah 2 nolnya lagi. Misalnya saya punya, misalnya saya mau belanja TV lah, harganya 1 juta gitu, harga TV-nya ini 1 juta. Terus ketika saya cash sekarang ya, maksudnya ketika saya cash, saya merasa uang itu ya tiba-tiba hilang aja 1 juta. Biasanya sekarang saya cicil, tapi cicilannya itu kan kalau pakai kartu kredit itu cicilannya 0% kan, 0%, tidak ada bunga. Jadi misalnya kamu belanja 1 juta, ya jadi yang bayar juga tetap 1 lebih juta. Hemat sebenarnya kesannya. Kesannya saja lebih hemat dan lebih maksudnya gampang gitu bayarnya. Tapi saya pribadi kalau misalnya saya mau beli sesuatu, minimal saya sudah punya uang 70 atau di atas 50% dari harga barang itu. Maksudnya? Misalnya harganya tadi 1 juta. 1 juta aja, 1 juta. Harganya 1 juta. Enggak belum onde 1 juta. Ya. Udah 1 juta. Terus saya minimal sudah punya 700 atau 800 ribu sebelumnya. Terus setelah itu ya saya beli barangnya cicil dengan 0%. Terus biasanya kalau misalnya uang itu biasanya saya investasikan dulu. Sambil saya melakukan penyicilan itu, karena saya pikir kalau cicilannya hanya 0% ya sama aja juga membayar cash gitu. Nah, hanya saja harus lebih pintar, jangan sampai cicilannya nggak dibayar, malah bisa jadi kena bunga. Nah, sekarang kayaknya kita menarik kalau ngobrol saham sedikit. Tadi Dedi sempat singgung-singgung soal saham dan trading. Sejak kapan sih mulai mengenal saham? Kalau mengenal saham sih sebenarnya sejak tinggal di Jakarta. Sejak di Jakarta dan punya kebetulan teman-teman di S2 itu ada beberapa orang yang melakukan itu. Dan saya ingat pertama kali untuk bersentuhan sama itu, dia maksudnya berasa bilang mau minjem gitu. Maksudnya minjem, kamu punya dana tidak? Saya bantu. Temanmu mau pinjam uang? Iya, pinjam uang. Maksudnya bukan pinjam uang dalam artian kata dia butuh ya, bukan. Untuk diinvestasikan. Iya, untuk dia bilang, kamu mau tidak? Maksudnya daripada uang kamu cuman di tabungan. Kebetulan, alhamdulillah kan saya ada beasiswa waktu itu, dan itu baru dibayar, beasiswanya baru lah. Terus dia bilang, jadi uang beasiswa dipinjamkan ke teman? Iya, tapi kan saya tidak pinjamkan, saya tidak pinjamkan. Dia bilang gitu, bilang mau tidak uang kamu daripada masuk di tabungan saja, ya kamu pinjamkan ke saya, nanti ya misalnya untungnya berapa, yang jelas saya kasih tahu kamu, saya beli saham ini loh, untungnya berapa, ya nanti saya kasih ke kamu untungnya. Di situ pertama kali ya, akhirnya, tapi saya kan ya sama takut kan, maksudnya takut. Saya sih tahu saham, maksudnya modelnya bisa untung bisa rugi, bisa untung bisa rugi. Ya tapi ya itu saya takut karena ini kan uang beasiswa saya, uang sekolah kan. Jangan sampai rugi, saya tidak sekolah nantinya. Amanah negara. Menyekolahkan dia ini digunakan untuk investasi ternyata. Enggak, tapi itu rektornya. Tapi itu maksudnya tidak saya lakukan. Akhirnya berjalan, tapi ya tetap ada edukasi. Saya lihat tuh modelnya seperti ini, sampai pada awal tahun sebelum pandemi sih. Saya mau coba tapi di situ saya baru bikin rekening saja gitu kan, rekeningnya bisa dibuat online. Saya buka rekening, terus berjalan waktu ya pertama sibuk lah gitu. Masih sampingan, mungkin masih dianggap sampingan. Iya, enggak, maksudnya saya enggak trading sama sekali, karena cukup buat akun saja gitu, terus pada saat saya lupa ya bulan 10 ya, saya kebetulan mungkin lebih kepada sepi job gitu, kurang gitu, ya masih ada sih, tapi intinya adalah waktu-waktu luang yang akhirnya saya bilang, saya bagus nih saya isi gitu, waktu luangnya. Terus saya lihat postingan beberapa teman gitu, banyak yang cuan. Saya bilang, wah
ini bisa cuan seharinya tuh mereka bisa cuan 30% gitu, 30% dari nilai uangnya gitu. Jadi waduh bagus ini, maksudnya saya juga akhirnya mencoba. Saya ingat sekali saham yang saya beli pertama kali itu BRI Syariah, Bank BRI Syariah, karena waktu itu dia kan mau merger gitu, jadi sahamnya melambung tinggi gitu. Itu yang pertama saya beli. Akhirnya saya lihat wah ini untung, maksudnya saya pernah juga kan investasi di deposito lah, maksudnya itu kan termasuk investasi, tapi investasinya itu keuntungannya bisa sangat sedikit 0, lah per bulan. Sedangkan ketika saya investasi saham, saya bisa langsung dapat hari itu 10% gitu dari nilai uang saya gitu. Waduh lumayan, kalau misal ini kita contohkan lagi ya, misalnya 1 juta saya bisa langsung dapat 100.000 gitu kan, 10% ya, saya bisa langsung dapat 100.000 pada hari itu. Sedangkan setahu saya kalau deposito itu kalau misalnya 20 juta 1 bulan itu cuma 150-an. Walaupun deposito tidak ada potensi ruginya ya. Iya, walaupun deposito tidak ada potensi ruginya gitu. Ya namanya juga kan apa, kalau saham kan ada istilahnya high return high risk gitu. Kalau sejauh ini macam-macam investasi yang sudah dilakukan apa saja itu? Iya, ya itu pertama deposito tadi kan pernah itu ya. Iya itu, tapi sudah ya. Sudah saya tidak lakukan. Tidak masuk hitungan deposito. Sudah masuk hitungan karena ya pertama ya kecil lah gitu. Terus emas waktu itu, karena emas kan kemarin sekarang waktu corona berapa kilo emas? Waktu corona kemarin kan sempat naik kan, karena maksudnya investasi dunia waktu corona itu kan lagi jelek. Jadi investasi yang lain itu pada anjlok. Jadi emas ini kan yang bertahan, maksudnya jelas gitu. Jadi dia malah naik harganya. Gitu. Terus ya itu reksadana sempat juga, tapi itu udah lama juga. Terus yang sekarang paling aktif sih saham. Bisa tidak dibagi berapa persen sih keuntungannya rata-rata yang didapat? Kalau itu kita pakai hitungan 1 juta, misalnya 1 juta itu. Ayo, ya kita hitung pakai hitungan 1 juta ya. Kita pakai hitungan 1 juta. Kalau misalnya kemarin ya. Kemarin kan kita kan ada grup ya, kan sudah lihat kan, masih mencari cuan lewat saham gitu, saham. Yang jelas saya itu mulai bulan 10 akhir, pertengahan atau akhir lah, sampai sekarang itu anggap ini berarti akhir Desember ya, akhir Desember pada saat video ini dibuat lah ya. 2 bulanan lebih. Itu sekitar 400%. Jadi kalau modal dasarnya 1 juta, sekarang sudah punya uang 5 juta gitu. Ya, sekitar itulah, 5 juta. Padahal dulu modalnya ya kan tahu lah gitu. Berapa kan di grup saya, maksudnya saya waktu itu kan posting di grup sebagai motivasi kalian, ini bisa loh seperti ini gitu. Jadi kayak saya sebagai PNS ini langsung tidak ada apa-apanya ya. Kalau aja PNS butuh waktu ya. Berapa kira-kira? 3 tahun lah. 3 tahun untuk dapat cuan segitu. Luar biasa ternyata ya. Ya maksudnya sekarang kan risknya juga tinggi, makanya harus ada analisis fundamental sama teknikal harus bisa gitu, harus bisa. Ada tidak tips yang bisa dibagi ke teman-teman bagaimana caranya memulai investasi saham? Buat dulu rekeningnya. Buat dulu rekening. Wah, enggak usah ada basa-basi, langsung buat saya dulu. Iya, buat maksudnya ya itu yang pertama sih, maksudnya buat dulu rekeningnya. Dan maksudnya takut sih, kalau saya sih ya jangan takut. Mulai saja investasi kecil-kecilan, misalnya mungkin 100.000, 500.000 sekuatnya gitu. Saya juga dulu ya saya gitu. Saya dulu juga investasinya kecil gitu pertama kali, karena ya pertama saya takut kan. Takut pas ya kayaknya ketagihan karena pas masuk langsung menang gitu. Maksudnya untung lumayan 10% langsung untung. Wah, siapa yang tidak ketagihan? Akhirnya saya coba, maksudnya coba dalamin dalam artian kata ya, saya coba bilang, coba deh saya agak fokus gitu. Agak maksudnya diseriusi di sini. Ya kan ada waktu lah, maksudnya ada waktu dengan cara nonton berita. Kebetulan saya maksudnya ya saya hobi juga nonton, tapi akhirnya saya agak rubah. Saya nonton berita. Kebetulan kalau maksudnya untuk saham itu biasanya saya nontonnya CNBC. Dia tuh satu harian itu memang bahas tentang ekonomi makro lah, tentang teknikal, analisis saham yang akan naik itu ada di situ. Jadi kita bisa tahu, oh seperti ini bisa saja naik. Analisis mereka menganalisis secara teknikal dan menginformasikan beritanya yang fundamental. Kira-kira saham apa yang mempunyai potensi naik, seperti itu sih. Kalau bicara saham ini kan sesuatu yang punya resiko tinggi, tapi keuntungan yang tinggi juga. Iya, nah, kira-kira bagaimana sederhananya menjelaskan keuntungan tingginya itu seperti apa dan resiko tingginya itu seperti apa? Jadi
anggap gini, ya kita memulai lagi ya, kita biar gampang, misalnya 1 juta, misalnya 1 juta, saya investasikan saham saya 1 juta. Untuk semasa corona ini, setahu saya semasa corona ini itu dibatasi angka kerugian, maksudnya angka turunnya saham itu sekitar 7%. 7%. Jadi itu maksimal. Jadi kalau misalnya dalam sehari itu maksimal turunnya saham itu adalah 30%. Jadi maksimal menyusut sih, lebih kepada saya bukan rugi, maksimal tapi menyusut penurunan menyusutnya uang itu, maksudnya harga sahamnya itu 7%. 7 tuh. 6 biasanya sih 6 kan ada 6, sekian karena kan dia 7. Kalau misalnya dia 6 sudah 6,9 kan enggak bisa mungkin turun ke 7 lagi karena sudah adalah hitung-hitungannya gitu. 6 atau 7. Makanya saya bilang 6 atau 7 karena enggak mungkin lebih dari 7. Saya 6 atau 7. Jadi misalnya dia turun berarti ya itu, tapi cuannya itu bisa ini selama pandemi ya. Selama pandemi itu cuannya itu bisa 30% satu hari. Maksudnya selama pandemi, kok di luar pandemi nanti? Saya belum tahu regulasinya, kan ada regulasi yang mengatur kan. Jadi waktu pandemi untungnya tuh 30% maksimal satu hari. Itu maksimal 30%. Jadi bisa kalau misal 1 juta bisa jadi langsung 1.300.000 satu hari. Anggaplah kita hari kemarin rugi 6%, tapi besoknya tiba-tiba untung lagi 30% kan? Iya itu. Jadi maksudnya untuk menghindari ruginya itu kan kita melakukan analis. Sekedar contoh saham apa ya? Saham misalnya saham BRI Syariah. BRI Syariah kan harga sahamnya kemarin itu awal pas pandemi saja atau sebelum awal tahun. Awal tahun lah gitu. Awal tahun itu harganya itu Rp150 per saham. Nah, Rp150 per saham. Ya, 150. Terus sekarang itu dia di angka 2.400 atau 2.300 per lembarnya. Berarti itu kan hampir naiknya 1000. Tuh hampir menyentuh 500 berapa sih? Cobalah berapa persen itu? Sekian lah persen gitu. Itu 1000% lah. Kalau dia 150 kan, kalau 1.500 kan itu 1.000% gitu. 1.000%. Nah, kalau 300, kalau 100% kita kayak bodoh banget ya. Persennya, tapi intinya dua di depan nih. Ya pokoknya sekian persen lah gitu. Dia lebih dari 1.000% naiknya gitu. Bayangkan kalau misalnya uangnya itu 1 juta dikali 1.000 berapa? Itu kan. Apa sih pesannya buat teman-teman calon investor yang mungkin tertarik dari hasil diskusi kita hari ini? Oh, kalau pesan saya sih ya pertama, langsung buat saja dulu rekeningnya. Karena maksudnya ya seperti saya waktu itu, saya buat dulu rekeningnya walaupun belum gitu. Nanti tunggu momen. Ya kan waktu itu kan juga buat awal tahun kan. Saya awal tahunnya belum corona gitu, belum corona. Tapi tiba-tiba momennya itu pada saat semua harga saham jatuh, anjlok gitu, maksudnya harganya yang biasanya misalnya harganya 2.000 jadi 1.000, itu di situ saya melihat orang-orang pada berbondong-bondong kalau beli. Kalau perusahaan yang bagus kredibilitasnya lagi turun, pasti diyakini akan naik lagi. Beli waktu itu. Iya, jadi maksudnya istilahnya kalau itu buy on weakness, membeli ketika saham itu lemah gitu. Misalnya membeli kelemahannya. Ya, membeli waktu lemah ya. Ketika dia harganya naik kembali, ya boleh kita jual lagi gitu. Lumayan besar lumayan rata-rata semua itu harga saham sejak pandemi itu turunnya itu 50% lebih. Itu rata-rata ya. Maksudnya yang perusahaan besar, kecuali kayak BRI Syariah tadi itu dia sentimennya beda. Dia sentimennya karena ada mau merger, membuat bank syariah terbesar lah katanya, jadi mau terbesar di dunia, jadi sentimennya tuh positif. Jadi harganya harganya terus naik gitu. Jadi kalau misalnya mau caranya tuh ya nonton berita. Salah satunya tuh ya bukan endorse channelnya, tapi itu kalau saya pribadi saya nontonnya di situ, CNBC Indonesia. Mungkin gitu. Tips salah satunya juga berguru sama yang sudah expert. Ya salah satunya juga mungkin ya bisa, maksudnya bikin grup. Itu sebenarnya grup-grup saham itu banyak gitu. Maksudnya grup-grup saham, jadi nanti misalnya kayak di kita lah, di grup kita saya berikan berita ini loh beritanya. Kan dianalisis beritanya, misalnya ternyata kayak Garuda kemarin kan, Garuda dapat pinjaman. Ya itu mereka kan lebih dipercaya, investor percaya akan lebih maju lagi. Jadi valuasi atau nilai perusahaannya kan tinggi, nilai sahamnya akan naik.
Oke deh ya. Thank you. Kita akan lanjut di part selanjutnya.